Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali dengan mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.17, yaitu menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengemukakan jenis dokumen administrasi sarana dan prasarana berdasarkan klasifikasi kearsipan dengan teliti. Adapun penyimpanan sarana dan prasarana dokumen kearsipan didasarkan pada Hukum Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembakuan prasarana dan sarana kearsipan. Jenis sarana kearsipan yang digunakan dalam pengelolaan kearsipan dinamis, yang pertama adalah sarana pencatatan, yang kedua adalah sarana penyimpanan. Sarana pencatatan yang akan digunakan itu terdiri atas yang pertama kertas, kartu kendali, lembar pengantar kolektif, lembar disposisi, kartu penunjuk silang, lembar peminjaman, dan lembar teguran. Sedangkan untuk sarana penyimpanan yang akan kita gunakan itu terdiri atas map folder, guide atau penunjuk, tab, kotak arsip, filing kabinet, lemari katalog, rak arsip, lemari arsip, dan lemari peta. Nah, sekarang untuk sarana pencatatan yang akan kita gunakan, kita lihat satu persatu. Yang pertama, sarana yang kita gunakan adalah kertas. Kertas itu biasa kita gunakan jenis A4 atau jenis F4. Warna putih. Macam-macam kertas. Itu yang pertama ada kertas tulis atau kertas HPS. Yang kedua ada kertas sekuritas. Yang ketiga ada kertas cetak atau kertas HVO. Keempat kertas permanen. Yang kelima kertas pexmail. Yang keenam kertas berwarna. Sarana pencatatan yang kedua yang akan kita gunakan yaitu adalah kartu kendali. Kartu kendali itu berguna untuk mengendalikan surat penting. Biasanya berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Bahan yang digunakan dari kertas NCR 60 gram dengan warna putih untuk lembar ke-1 atau asli, warna hijau muda untuk tembusan lembar kedua, dan warna merah muda untuk tembusan ketiga. Sarana pencatatan yang ketiga adalah lembar pengantar. Kegunaan lembar pengantar itu sebagai alat ekspedisi dan sebagai alat bukti penerimaan atau pengiriman surat. Biasanya berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 15 x 10 cm. Bahan yang digunakan adalah kertas HPS 60 gram. Lembar pengantar dibuat dalam 3 rangkap. Lembar pengantar pertama berwarna putih untuk lembar pengantar yang digunakan antar satminkal. Lembar pengantar kedua berwarna kuning untuk lembar pengantar yang digunakan untuk mengantarkan surat di lingkungan sekretariat daerah. Lembar pengantar yang ketiga berwarna merah untuk lembar pengantar yang digunakan untuk mengantarkan surat rahasia. Sarana pencatatan berikutnya adalah lembar pengantar kolektif
yang digunakan untuk mengantar surat dalam jumlah lebih dari satu kepada satu alamat tertentu. Biasanya berbentuk ukuran dan bahan sama dengan lembar pengantar dengan warna putih. Selanjutnya, sarana pencatatan lembar disposisi yang digunakan untuk menulis disposisi atau catatan. Berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 21 cm dikali 14 cm. Terbuat dari bahan kertas NCR 60 gram, dibuat dalam 2 rangkap, yaitu warna kuning dan warna putih. Selanjutnya, kartu penunjuk silang yang digunakan untuk melengkapi indeks yang berfungsi untuk menunjukkan tempat penyimpanan arsip. Bentuk, ukuran, dan bahan sama dengan lembar pengantar. Kertas yang digunakan berwarna biru muda dengan isi masalah dan kode klasifikasi, lihat, tanggal surat, nomor surat, dari atau kepada. Sarana pencatatan lembar teguran itu berguna untuk memberikan teguran atau peringatan kepada cabang tata usaha tentang adanya surat yang sudah habis jangka simpan atau pengolahan peminjaman arsip. Berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 21,50 dikali 16 cm, bahan kertas HPS dan warna putih. Adapun isi pada lembar teguran terdiri dari kepada, kata-kata peringatan, daftar surat-surat, kemudian tanggal peneguran dan tanda tangan dan nama terang penegur. Sarana pencatatan yang terakhir adalah lembar peminjaman. Penggunaannya sebagai bukti peminjaman dan atau pengganti arsip yang sedang dipinjam. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan satu persatu tentang sarana penyimpanan. Yang pertama yaitu adalah map berkas atau folder. Map berkas itu berguna untuk menempatkan berkas atau lembaran-lembaran surat atau arsip sesuai dengan subjek atau pokok permasalahannya. Biasanya berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 36 kali 24,5 cm dalam keadaan terlipat atau tertutup. Kemudian 36 cm dikali 49 cm dalam keadaan terbuka. Biasanya berbahan kertas kartun manila. Sarana penyimpanan yang digunakan yang kedua adalah penunjuk atau guide. Digunakan untuk menunjukkan kumpulan subjek, permasalahan, dan sekaligus penyekat antar berkas atau folder. Berbentuk 4 persegi panjang dengan tonjolan atau tab, berukuran 15 kali 10 cm dan bisa juga dengan ukuran 21 kali 15 cm dengan warna merah, biru, atau kuning. Bahan terbuat dari plastik. Sedangkan isi dari penunjuk atau guide itu adalah subjek atau masalah. Sarana penyimpanan berikutnya adalah tab atau caption. Digunakan untuk mencantumkan kode dan subjek atau masalah. Berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 5 kali 2 cm atau 5 kali 1,5 cm untuk tab yang dapat digeser. Berbahan plastik dan kertas kartun manila dengan isi subjek atau masalah. Sarana penyimpanan berikutnya adalah filing cabinet yang digunakan untuk menyimpan map berkas atau folder yang berisi berkas atau arsip berbentuk baluk dengan ukuran yang terdiri dari 2 laci dan 4 laci.
kemudian berbahan logam. Sarana penyimpanan berikutnya adalah kotak arsip yang digunakan untuk menyimpan berkas arsip inaktif berbentuk balok dengan ukuran 38 x 18 x 28 cm dan berbahan kartun. Sarana penyimpanan berikutnya adalah rak arsip yang digunakan untuk menyimpan kotak arsip yang berisi berkas inaktif berbentuk balok dengan beberapa rongga atau ruangan dengan ukuran 3 rak, 4 rak atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berbahan logam dengan tiang besi, siku berlobang. Sarana penyimpanan berikutnya yang kita gunakan adalah lemari katalog yang digunakan untuk menyimpan kartu kendali, lembar pengantar, lembar peminjaman, kartu penunjuk silang, dan lembar disposisi berbentuk balok dengan ukuran bisa digunakan dengan 1 laci, 2 laci, 4 laci, dan lemari katalog lembar disposisi. Sarana penyimpanan yang bisa kita gunakan yang terakhir itu adalah lemari arsip yang digunakan untuk menyimpan arsip, jenis, bentuk, ukuran, dan bahan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Semoga dengan pembelajaran pada hari ini kalian bisa mengemukakan jenis dokumen administrasi sarana dan prasarana berdasarkan klasifikasi kearsipan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.